Nama-nama 14 orang yang hilang dalam kebakaran Glodok Plaza, 6 jenazah sudah ditemukan. Sebanyak 14 orang dilaporkan hilang dalam kebakaran hebat yang terjadi di Glodok Plaza, Jakarta Barat pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, malam. Belasan orang itu diduga terjebak dalam kebakaran hebat yang terjadi di Lamian 6, 7,8, dan 89 yang terjadi di gedung itu. Informasi orang hilang yang sudah melapor ke Poskotis hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat ada 14 orang, ucap Kepala Pusat Data dan Informasi, Pusdatin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Jakarta. Muhammad Yohan, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Menurut Yohan, sampai saat ini kebakaran yang terjadi sejak Rabu malam itu belum sepenuhnya bisa dipadamkan. Tim pemadam kebakaran pun sampai hari ini masih bersiaga di sekitar lokasi kebakaran. Saat ini masih dalam proses pendinginan dan pencarian korban lainnya, tuturnya. Berikut daftar nama korban hilang berdasarkan laporan keluarga ke Poskotis. 1. Aulia Belinda, 28, perempuan, keluarga Bapak Luki. 2. Dery Sauki, 25, laki-laki, keluarga Bapak Ervan. 3. Osima Yukari, 25, perempuan, keluarga Ibu Trias. 4. Aldrina S., 29, perempuan, keluarga Bapak Jauhari. 5. Ade Ariti, 29, perempuan, keluarga Ibu Caca. 6. Sinta Amelia, 20, perempuan, keluarga Bapak Bima. 7. Indira Seviana Bella, 25, perempuan, keluarga Bapak Patrick, Abigail. 8. Keren Shalom J., 21, perempuan, keluarga Ibu Intan. 9. Intan Mutiara, 26, perempuan, keluarga Ibu Bella. 10. Desti, perempuan, keluarga Ibu Rizka. 11. Zuki F. Raja, 42, laki-laki, keluarga Ibu Risa. 12. Cika Adinda Yustin, 26, perempuan, keluarga Bapak Alsen. 13. Muljadi, 56, laki-laki, keluarga Bapak Didik. 14. Dian Cahyadi, 38, perempuan, keluarga Bapak Riyadi. 6 jenazah sudah ditemukan. Kebakaran yang terjadi di Plaza Glodok, Jakarta Barat memakan korban tewas. Total hingga Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025, korban tewas akibat peristiwa tersebut mencapai 6 orang. Korban 6 orang meninggal dunia, kata Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta Isnawa Aji dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Saat ini, ke-6 jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan proses identifikasi. Sudah berhasil dievakuasi ke RS Polri untuk proses identifikasi, paparnya. Pihaknya masih melakukan pencarian terhadap sejumlah orang yang masih belum diketahui keberadaannya. Informasi orang hilang yang sudah melapor ke Poskotis ada 14 orang, kata Isnawa. Kronologi kebakaran. Insiden kebakaran di Glodok Plaza terjadi pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan sebagian besar gedung, sehingga petugas pemadam kebakaran harus bekerja ekstra untuk mengendalikannya. Sebanyak 230 personel dan 45 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Kebakaran diduga berasal dari sebuah diskotek yang berada di lantai 7, sebelum kemudian merambat ke lantai 6, 8, dan 9. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dalam tahap penyelidikan. Sementara itu, tim penyelamat terus melakukan penyisiran guna memastikan tidak ada korban lain yang masih terjebak di dalam gedung. Lima jasad korban kebakaran Glodok Plaza dikirim ke RS Polri Kramat Jati.
5 jasad korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat dikirim ke Rumah Sakit Karungkit Polri Kramat Jati sejak Kamis hingga Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Kepala Rumah Sakit Karungkit Polri Kramat Jati Brigadir Jenderal Polisi Prima Heru Yuli Hartono mengatakan jasad tersebut datang berurutan. Kami menerima jenazah 5 kantong jenazah di mana sejak kemarin siang jam 16 kami terima 1, terus jam 20 kami terima 2. Nah hari ini kami terima 2 sehingga totalnya ada 5 kantong jenazah, kata Kepala Rumah Sakit Karungkit. Polri Kramat Jati Brigadir Jenderal Polisi Prima Heru Yuli Hartono, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Karungkit menyebut dari proses identifikasi terhadap jasad korban yang sudah diterima dalam kondisi jenazah terbakar cukup parah. Kemungkinan besar proses identifikasi menggunakan metode DNA. Butuh waktu hingga sekitar seminggu baru keluar hasilnya. Pertama, pemeriksaan autopsi dulu bisanya bekerja sama dengan Biro Lab Pusdokes di Bit Lab DNA karena kita mengajak dari Lab DNA untuk pengambilan sampel dari situ baru dilakukan pemeriksaan. Tambahnya, sejauh ini baru 1 keluarga yang merasa kehilangan datang ke RS Polri. Keluarga yang datang diminta menunjukkan data antemortem bisa meliputi pakaian yang dikenakan, perhiasan, aksesoris, tanda lahir, tato, bekas luka, serta sampel DNA dari anggota keluarga kandung. Hal itu agar memudahkan proses identifikasi. Pertama data gigi, mungkin sidik jari, mungkin kita akan mengambil sampel DNA dari pembanding keluarga, ujarnya lagi. Sebelumnya, kebakaran hebat terjadi di diskotek lantai 7 dan merambat ke lantai 6, 8, dan 9. Pelaksana Tugas, PLT, Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan menjelaskan, pihaknya berusaha memblokir gedung agar api tidak menjalar ke lantai bawah. Kita berusaha memblok dan jangan sampai perambatan terus ke bawah, ujarnya. Sebanyak 230 personel dengan 45 unit armada pemadam dikerahkan untuk mengatasi kebakaran tersebut.